Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Suratinoyo. Pada rekan dengan hormat di Ismail Suratinoyo. Mohon maaf, pada rekan disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ma rasyida umurina qisna min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama kami hormati Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum. Yang kami muliakan Bapak Ustadz penceramah pada hari ini. Dan yang kami hormati Ketua Umum maupun Ketua Harian Badan Takmir Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo. Yang kami hormati Koordinator Bidang Dakwah maupun Bidang Ibadah. Dan hadirin yang insya Allah sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat yang paling terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau bisa sampai kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat yang bertemakan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dalam agama yang sempurna. Kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan dunia maupun akhirat hanya dalam mengamalkan agama yang sempurna. Seperti yang dibawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat saat ini belum mampu mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman. Para sahabat radhiyallahu an mampu mengamalkan agama secara sempurna karena di dalam diri mereka terdapat 6 sifat. Jamaah Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua kita dalam keadaan Islam. Dan lebih bersyukur lagi kita di tempat ini dalam keadaan Islam. Karena kenapa? Islam sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Imran, "Wa may yattaqi ghairul islami dinan fala yuqbal minhum." Dan tidak akan terterima agama di sisiku selain daripada Islam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dalam keadaan Islam. Dan yang kedua, ikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahnya. Karena Nabi katakan, "Man ahya bi sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'ya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka sesungguhnya dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Nabi tidak banyak, ikuti sunnahnya. Ada suatu kisah dari negeri seberang Malaysia, saya dapat dari buku. Suatu ketika si non muslim, dia ini setiap harinya makan dengan seorang yang muslim. Dia selalu melihat seorang muslim ini makan selalu menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok. Maka hari berlalu, setiap hari dia melihat seorang muslim ini makan dengan menggunakan makanan pakai tangan. Suatu ketika dia datang, lalu dia bertanya,
wahai saudaraku, mengapa engkau tidak menggunakan sendok yang ada di depanmu? Lalu si non muslim ini menjawab, dia berkata begini, kalau saya menggunakan sendok ini, saya tidak tahu bakteri dan penyakit apa yang ada di sini. Dan saya menggunakan tangan saya mengikuti sunnahnya Rasul. Dan saya menggunakan tangan ini karena hanya saya yang menggunakan tangan ini. Jadi saya tahu tempatnya saya menggunakan untuk apa. Maka suatu ketika di rumah, si non muslim ini dia terheran-heran dan cengang, apa sunnahnya Rasulullah itu. Dan dia melihat di sebuah buku ada sunnah yang membahas setiap tidur itu harus mematikan lampu dan menyediakan air minum. Nah, dan si non muslim ini dia datang lalu bertanya dengan seorang muslim ini, apakah sunnah Nabi itu ada kejayaan? Lalu dia bilang iya, sunnah Nabi itu ada kejayaan. Maka akhirnya dia satu ketika di rumah, dia melihat dia di dalam kamar dalam keadaan kegelapan. Dia bangun, dia mengikuti sunahnya setiap meminum, dia menggunakan tangan dengan tiga tegukan, tiap satu tegukan itu membaca bismillah, alhamdulillah. Karena seorang non muslim ini, karena terbiasanya dia langsung minum, baru dia menggunakan sunnah itu, dia melihat ada seekor cicak di dalam air minum tadi. Maka dia bilang, begitu besarnya Islam, begitu indahnya sunnah Nabi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidupkan sunnah Nabi, karena sunnah Nabi tidak berat. Karena Allah katakan itu sama dengan di surat tadi, wa may yattaqi ghairul islami dina fala yuqbal minhum, dan tidak akan terterima agama di sisiku selain daripada Islam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada tuan-tuan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum singkat disampaikan oleh rekan kita Ismail Suratinoyo, dan pada Ismail disampaikan terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama arahan Kasih Benedik Lapas kelas 2. Dengan hormat para bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Safwan Ali, yang hari ini akan melanjutkan kajian di 2 pekan yang kemarin. Kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, para koordinator bidang, dan segenap pengurus Badan Takmir. Kami cintai, kami banggakan jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam dan isinya, dan tak lekang dari waktu. Dan kita berkewajiban untuk selalu mengucapkan puja dan puji syukur atas nikmat yang telah kita terima hari ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah curahan rahmat, syafaat,
mengalir sampai kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang yang akan kami sampaikan karena materi Pak Ustadz ini cukup dan sangat menarik dan perlu kita simak betul-betul ya, karena waktu kita sangat terbatas. Saya ingin menyampaikan bahwa khusus ke warga binaan yang mengikuti kegiatan rehabilitasi ya, kegiatan rehabilitasi pemasyarakatan. Jadi tidak ada nama rehabilitasi medis atau sosial. Maka pemasyarakatan itu melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2017 itu mengamanahkan bahwa ada pelaksanaan rehabilitasi yang namanya rehabilitasi pemasyarakatan yang dilaksanakan di lapas. Dan ini kami sampaikan, dia tidak memandang ya bagi yang berdasarkan putusan pengadilan. Jadi walaupun putusan pengadilan itu tidak ada pidana rehab ya, ketika ada program ini amanahkan kepada Lapas Gorontalo, ditetapkan sebagai pelaksana rehab, maka orang atau warga binaan yang pernah menggunakan saja satu kali ya, itu wajib untuk mengikuti kegiatan rehab itu. Tetapi itu tentunya bertahap. Jadi kalau tahun ini kita dapat 10 orang, anggarannya untuk 10 orang ya, yang dilaksanakan 60 orang. Karena permintaan dari pusat itu 40. Cuma karena memang ada sedikit ketimpangan di dalam proses pengajuan, mau tidak mau karena yang menjadi target kinerja pemerintah pusat, maka yang kita laksanakan 40 itu harus ada. Ditambah 20 yang berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Jadi tidak ada bahasa ketika namanya masuk di dalam daftar rehabilitasi ya, tidak ada namanya bahwa putusan saya berdasarkan putusan kasasi sudah tidak ada putusan rehab. Jadi bukan itu yang dimaksud, karena rehab yang dimaksud ini adalah rehabilitasi pemasyarakatan. Nanti kalau minta keterangan tentang dilakukan rehab dan kami tidak keluarkan, ya berarti tidak bisa gitu. Ya, kami juga sudah memeriksa daftar pelaksanaan rehab, memang ada beberapa yang tidak mengikuti. Saya coba tanya ke penyelenggara, katanya yang bersangkutan sudah diputus oleh putusan Mahkamah Agung dan tidak ada lagi pidana rehab. Tapi tidak apa-apa, silakan saja, haknya dia untuk menolak itu. Tetapi kewajiban kami untuk melaksanakan ya. Nah, di beberapa hari ke depan ini, hari Sabtu itu ada kegiatan family support. Kami sudah mengajukan permintaan persetujuan dari Kalapas untuk hari Sabtu itu ada kegiatan itu, keluarganya boleh datang karena memang family. Nanti kegiatannya akan kita laksanakan di aula. Untuk yang ada keluarga silakan suruh datang ya. Dan kita akan melaksanakan secara tatap muka. Nanti dari IPWLU Musaida akan datang, kemudian dari BNN. Sekaligus kegiatan itu akan kita tutup kegiatannya, tetapi perjalanan proses rehabilitasinya tetap berlangsung sampai dengan di akhir tahun. Nanti kita tunggu lagi penetapan di tahun 2024 ya. Jadi saya harapkan bapak-bapak yang mengikuti ya tolong diikuti dengan benar. Ya, diikuti saja.
Jangan banyak permintaan tetapi kewajiban tidak dilaksanakan. Ya. Saya kira mungkin itu pemberitahuan dari kami khusus untuk yang masuk dalam daftar rehabilitasi. Kami sampaikan kembali hari Sabtu ada kegiatan family support yang rencananya dirangkaikan di hari itu juga. Kita akan tutup kegiatan yang sesuai dengan jadwal dari pemerintah pusat. Kita akan tutup hari itu juga. Sebenarnya sudah terlambat, namun tidak ada kata terlambat ya Pak Ustadz. Tidak ada kata terlambat sepanjang kita mau selalu berusaha. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Kasih Binadik, semoga menjadi perhatian kita semua dan pada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Safwan Ali SAG. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Segala puji bagimu ya Allah, rahmat dan karunia-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Engkau panjangkan usia kami, Engkau bukakan hati kami untuk bertobat kepadamu, Engkau ringankan pikiran kami untuk berpikir yang positif, Engkau ringankan langkah kami untuk senantiasa beribadah kepadamu, dan Engkau kuatkan tangan-tangan kami untuk senantiasa hanya bermohon kepadamu ya Allah. Semoga apa yang Engkau berikan kepada kami akan senantiasa dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sambung, kita kupas walaupun hanya sebatas kulit ari. Bapak Kasih Binadik, Bapak pengurus takmir, saya akan melanjutkan materi itu. Lanjut ke surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Insya Allah kita orang so sering ucapkan ini, terang so hafal, makanya biar tidak pegang Al-Quran, kita tuntun secara bersama-sama, kita baca, jangan kita pandang enteng. Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah kata-kata Allah, Al-Quran adalah ungkapan Allah, Al-Quran adalah penyampaian Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Sehingga sering saya katakan, suka bicara dengan Allah, sholat. Suka Allah bicara dengan kita, baca Al-Quran. Quran adalah kumpulan doa, semuanya doa, tidak ada yang bukan doa dalam Al-Quran. Meskipun ada doa-doa khusus yang Allah ceritakan tentang doanya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, yang Nabi Ismail, tapi semuanya adalah rangkaian doa. Al-Quran adalah ungkapan-ungkapan obat bagi batin kita. Karena itu di setiap hari, di setiap saat ketika kita mengalami hal yang tidak seimbang dalam diri kita, tak ada cara lain kecuali hanya kembali kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran dalam sebatas yang kitab yang tertulis yang kemudian bentuknya kemudian kita bawa-bawa, yang kita baca itu bukan yang sebatas itu, tapi pakailah dia dalam diri kita. Disinilah kemudian muncul anasir-anasir pemahaman-pemahaman terkait dengan Al-Quran tersebut. Termasuk diantaranya adalah 3 surat ini
surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ada yang mengatakan kalau saya baca ini 3 surat tidak perlu baca Al-Quran lagi, karena membaca 3 surat ini sesama dengan baca 1 Al-Quran. Itu agak stres orangnya. Itu di situ. Jangan disamakan. Salah pemahaman yang seharusnya di 3 surat ini terkandung semua aspek dalam Al-Quran, ada dalam 3 surat ini. Bukan kemudian kalau saya baca 3 surat ini tidak perlu baca surat-surat yang lainnya ataupun ayat-ayat yang lain. Ini kadang-kadang salah dipahami. Makanya hal-hal yang tidak masuk akal dari sisi hukum segera ditolak. Ada 3 prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama terkait masalah akidah, keyakinan, maka dia 90% bermain masalah hati. Terkait dengan masalah syar'i ataupun hukum ataupun ibadah, maka dia 90% terkait dengan pikiran. Terkait dengan masalah akhlak, perbuatan segala macam, maka dia 90% harus terikat dengan perbuatan kita, akhlak. Jadi 3 itu DP unsur. Jadi kalau dibilang kamu kalau babek yang begini kemudian dapatkan begini, dapat begini mendapatkan begini, itu yang kemudian kita terima saja tapi tidak usah dihitung-hitung. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka 1 hurufnya mengandung 10 pahala. Ketika ada Bismillahirrahmanirrahim ada 9 huruf. Kalau kita kasih kali 10 berarti ada 190. Baca terus juga Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 190. Bismillahirrahmanirrahim kali 2. Terus 10 kali 1 juta lebih. Terus 1000 lebih. Jangan baku hitung-hitung dengan seperti itu. Itu adalah ikhtiar agar supaya kita tagir, tergembira untuk bisa mengakui seperti itu. Baik, kita masuk ke suratnya. Kita kupas, ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikhlas dulu. Qul qaf yang kita pakai. Kalau tidak bisa bilang qaf, kita boleh pakai ka tapi pakai o, bukan pakai u, bukan kul tapi qal. Kedekatannya. Kalau tidak bisa bilang qaf, kalau bisa bilang qaf, huruf qaf, maka qul huwallahu ahad. 3. Beda sekali maknanya. Kalau kita bilang qul itu artinya katakanlah, tapi kalau kita sebut kul itu adalah makanlah. Makanya kalau di doa-doa 7 hari segala macam itu kemudian bawa baca qul huwallahu ahad, pasti orang ingat cuma makanan. Karena yang perintahnya juga makan. Tidak boleh sembarangan. Qul huwallahu ahadunillahi husamadulam. Aduh, merusak. Ini ungkapan Allah, titah Allah, kata-kata Allah, kalamullah. Jangan sampai kita orang salah menyebut. 1 huruf tak salah sebut, lain DP makna. Masa Allah punya kata-kata seperti itu? Jadi seharusnya kita orang perbaiki bacaan kita. Berusaha, karena suara yang kita keluarkan dari mulut kita senantiasa adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama itu biasakan di 3 surat itu. Qul qaf qul. Kasih biasa itu. Kalau sudah biasa dengan qul huwal, kul itu artinya makan. Tapi kalau qul katakan. Qul huwallahu ahad. 3. Allahus somad. Bukan samad tapi somad. Sot bukan sin. Perbedaannya jauh. Kalau as-samad itu adalah pembajak,
Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Allahus Samad, Allah adalah pengolah tanah atau tukang pajeko. Coba bayangkan, bukan penghinaan ini, penghinaan besar-besaran dari hanya mengungkapkan padahal gagah. Allahu Akbar, bagaya egis. Waladdallin, udah pilih dulu. Oh jangan kul biasa, kul huwallahu ahad, Allahus samad, hussamad. Harus husso. Biar nanti bilang sok itu nanti apa? Orang Gorontalo bilang sosonu, nah itu Allahus samad. Nah, oke, kita nanti lanjut. Saya bilangkan, ikut saya. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu DP. Jadi hati-hati bacaannya. Jadi betul-betul harus hati-hati. Kalau orang bacaannya langsung sesuai dengan makharijul huruf, pasti dia jadi tumaknina. Otomatis saya bisa jamin. Orang-orang yang mempercepat bacaannya dan dianggap enteng dengan bacaan yang cepat itu, maka dia sebenarnya tidak tumaknina dan tidak sesuai bacaan. Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lahu kufuwan ahad. Itu biasa sering terjadi. Yang seharusnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bacaan untuk Quran surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas mengandung tauhid. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa, satu, tunggal, tidak ada yang lain-lain. Makanya ini proses. Bagaimana proses itu? Semua jadikan begitu. Jadikan semua apa yang ada dalam diri kita itu, kelebihan dalam diri kita itu adalah Allah di situ. Ada, Allah berada di situ. Dalam ber-HP, Allah ada di situ. Dalam apa, Allah ada berada di situ. Dalam makan, Allah berada di situ. Kita jadikan seperti itu. Dikatakan ahad itu semua ada masuk di dalamnya, satu. Pengakuan Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung, meminta. Lam yalid wa lam yulad, pengakuan lagi tidak beranak dan tidak di, berarti memang tidak ada, jangan dikasih turunan, jadi tidak ada yang cerita begitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bukan lam yakul, yang lam yakul itu kaf biasa, kana walam lam yakul lahu kufuwan ahad, kana yakunu. Jadi dan dia keadaannya adalah apa? Dia ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita orang punya ungkapan. Jadi Pak, ini suratnya dulu. So boleh kita orang pakai ini dia. Saya tidak menunjukkan apa, masing-masing beroleh hidayah dari bacaan ini dia. Ketika Bapak dalam keadaan gelisah, dalam keadaan resah, dalam keadaan apa yang kurang segala macam, jangan tanggung-tanggung, habis Al-Fatihah boleh baca ini dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terang boleh ucap hal seperti itu. Kita pindah yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan min, bukan ming, tapi ming ditarik seperti monyonyo. Sama dengan kita orang begini, marjo ke Manado, manjo.
Manjo, bukan mangjo ataupun manjo, tapi manjo. Kasih tak gantung situ. Min syarri ghasikin idza waqab. Orang baca itu ghasikin pakai qaf. Sering orang baca cuma ghasikin pakai kaf. Kalau ghasikin itu tersembunyi, tertutup, terrahasia. Kalau ghasikin itu tenang. Aku berlindung dari kejahatan yang menyenangkan. Kalau kita orang baca min syarri ghasikin idza, kejahatan mana yang menyenangkan? Semua kejahatan tidak akan menyenangkan pada akhirnya. Ini yang kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Saya ulas. Min syarri, jadi bukan min syarri huruf sin, tapi dia huruf shin. Shin 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 shin. Oke, sama-sama. Shin 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 syekh 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 syekh. Jadi bukan sin. Kenapa saya ungkap ini, dia pengaruhnya sedikit. Coba. Wa min sarri, terang baca wa min sarri ghasikin idza waqab. Kalau kita terang sebutkan dengan huruf sin, wa min sarri, ya. Itu beda. Kalau syarri itu kejahatan, kalau sarri itu tersembunyi. Jadi beda. Rahasia, syarri itu rahasia. Jadi kita orang bermohon pada Allah, ya Allah, aku berlindung dari rahasiamu ya Allah. Makanya selama ini tidak akan dapat petunjuk. Buktinya apa? Tidak dapat dengar. Coba begini dulu terus, kasih tunjuk, tidak mau, dapat bagi terus dia mau. Abah tata lawa abah, dahulu motah. Karena dia sudah bermohon. Apa yang dia mohon? Tadi itu. Rahasia, padahal itu Allah senantiasa membuka rahasia-rahasia itu pada orang-orang yang senantiasa ingin menerobos masuk kepada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pakai shin. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Tahan. Naf, jangan juga keluar naf, jangan begitu. Nafa, bukan nafa tapi nafa. Oke. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bukan syari, syarri, 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 syarri. Wa min syarri hasidin idza hasad. 3. Ini perlindungan kita pada waktu subuh. Kenapa? Waktu subuh itu adalah waktu peralihan dari malam ke siang. Di situ banyak gangguan. Semuanya banyak gangguan di situ. Dari zaman-zaman Nabi dahulu terganggu dia di awal mulai masuk waktu siang. Nah, kemudian Allah menyuruh, "Hai Muhammad, katakanlah engkau berlindung dari subuh." Kenapa? Subuh itu banyak sekali. Makanya kalau orang bilang kamar setengah mati bangun subuh segala macam itu tidak usah sedih kurang sudah dikatakan itu.
Karena di waktu subuh itulah bisikan-bisikan yang muncul paling banyak. Pasti bisikan-bisikan setan yang mempengaruhi keberadaan kita. Nah, itu kalau kita paksa, makanya beberapa ulama mengatakan hadis yang keluar, barang siapa yang bisa mampu melumpuhkan setan di waktu subuh, maka kemudian dia termasuk orang yang beroleh ganjaran yang lebih, karena memang berat melumpuhkan setan di waktu subuh. Nah, ini depan. Makanya puasa itu jadi tempat kita untuk membagodok betul-betul, karena ada waktu sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Awas. Min syarril waswasil khannas. Bukan ha, pakai ho. Kalau tidak boleh kasih manggoro, pakai ho saja. Kalau antu ho, khonnas, pakai sampai dengan manggoro. Huruf ho di situ. Bahwa tidak boleh kita pakai manggoro, Ustaz. Boleh pakai ho, jangan pakai ha. Min syarril waswasil khannas. 3. Minal jinnati wan nas. Jangan dipandang enteng ini 3 surat, karena dia cuma pendek-pendek. Kadang-kadang begitu, sejauh-jauh kamari, jauh-jauh kita orang datang kamar dari momba ibadah, mbah sambayang, cuma dia pakai akang surat yang pendek. Jangan dipandang enteng ketiga surat ini. Makanya berada di tempat yang terakhir bukan berarti dia tidak kurang, tapi disinilah pernyataan-pernyataan. Bahkan para ulama mengatakan ketika kita membacakan 3 surat ini hampir sama dengan kita membaca Al-Quran. Bukan kemudian tidak perlu lagi membaca Al-Quran, tapi kandungan dalam Al-Quran itu ada dalam ketiga surat tersebut. Jadi ini sebagai awal saya lihat alhamdulillah, karena memang sudah sering kita baca itu dia. Ya mungkin boleh kita latih-latih terus lagi DP bacaan itu. Cuma satu saya pesan untuk bacaan ini, kalau suaramu, kalau maharajmu, hurufmu sesuai dengan apa yang engkau keluarkan, otomatis engkau tumakninah. Tapi kalau engkau tak salah menyebut huruf atau hurufmu tidak lengkap, maka pasti engkau tidak akan sesuai dengan tumakninahnya membaca Al-Quran. Ini khusus saya peruntukkan bagi kita untuk sholat, entah itu mau kita dalam keadaan sholat pribadi sendiri-sendiri maupun sholat untuk berjamaah. Luruskanlah imam-imammu ketika mereka salah membaca surat-surat tersebut. Saya kira ini awal kajian kita pada hari ini. Kalaupun toh ada waktu, saya mohon hanya beberapa saat saja untuk kita, karena saya terus setiap 2 pekan saya berada di sini. Tidak usah kita terlalu berlama-lama untuk berdialog. Hal yang seperlunya silakan untuk dipertanyakan. Demikian dari saya. Mungkin ada silakan kalau ada yang mau bertanya silakan ditawarkan dulu. Ya, makasih. Kira demikian tadi materi yang disampaikan terkait 3 surat, dan saya berharap penanya hanya berkait dengan 3 surat dan 3 penanya pertama. Saya tidak menunjuk, silakan maju 3 penanya pertama. Pertanyaannya langsung, tidak perlu yang terhormat dan tidak perlu buat sejarah, langsung apa yang akan ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung to the point saja Pak Ustadz, mungkin tidak dalam bentuk pertanyaan,
Cuma tidak serak dengan apa yang Bapak Ustadz tadi sampaikan tentang 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu total ada 15 ayat. Bahkan surat Al-Ikhlas itu dalam berbagai riwayat yang pernah saya dengar dan pernah saya baca, itu memang betul bahwa ada paham ketika hanya membaca 3 kali Al-Ikhlas itu sama dengan sudah membaca 30 juz, 114 surat. Dan itulah keistimewaan dari surat Al-Ikhlas. Jadi banyak paham juga begitu. Dalam Islam itu perbedaan paham itu adalah rahmat. Saya hanya itu aja barangkali, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan, pernyataan. Disilakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit kasih ilustrasi saya, karena hubungannya dengan pertanyaan yang tadi, Pak. Ilustrasinya begini, Pak. Misalnya ada suatu kejadian, seseorang yang mengendarai kendaraan, kemudian dia menabrak seorang anak yang memotong jalan. Dibandingkan dengan seseorang yang tadi itu posisinya normatif, dia mengendarai normatif. Yang kedua, dia agak laju, kemudian dia mungkin sudah minum minuman keras, sehingga finalnya pada saat dimasukkan di proses pengadilan segala macam, hukumannya berbeda. Yang normatif menabrak itu agak ringan, tapi yang sudah dipengaruhi oleh minuman keras agak berat. Itu ilustrasi pertama. Hubungannya dengan yang Ustaz sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sifat Asmaul Husna, dia maha mengetahui, maha bijaksana. Seseorang yang sudah memulai mengambil air wudhu, sudah berniat untuk melaksanakan sholat, niat itu hilalio melubo olio eya. Kemudian masalahnya yang tadi mahros, yang sin misalnya, wa min syarri, wa min sarri. Ini kan banyak pengaruh. Apakah dia belajar Al-Quran secara otodidak, apakah dia belajar Al-Quran dengan seorang kiai, dan macam-macam persoalan. Apalagi masalah dialek. Orang Gorontalo mungkin banyak O-nya misalnya. Nah, apakah dengan mahanya tadi Allah dalam konteks Asmaul Husna, yang hal sekecil itu masih dimasukkan sebagai tidak sah atau berdosa dalam bacaannya, karena dia dalam posisi memang betul-betul melubo oleh musolat, tapi bacaannya saja yang agak itu. Jadi mohon penjelasan, apakah semua dianggap salah atau dia mengetahui, dia maha bijaksana. Apakah jaambung oleh keinginan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi bukan kita mau berdebat, bukan apa di sini, tapi justru karena ini adalah penyampaian dan kita sama-sama belajar, standarnya tetap saya sampaikan, ini standarnya. Adapun yang keluar dengan bacaan yang kemudian tidak sesuai dengan, sama dengan ungkapan asyhadu arra iraha irrarrah. Orang Jepang tidak bisa bilang huruf L. Asyhadu alla ilaha illallah, tapi asyhadu arra iraha irrarrah. Memiliki apa begini? Tidak boleh kita bikin apa-apa. Nah, cuma karena dia standar belajar, jadi apa yang tertulis itu yang kita orang baca. Saya harus mengungkapkan dengan keras, salah baca, salah makna. Tapi kalau dia tahu DP makna, bahwa itu tidak bisa dia ucapkan, tidak ada masalah. Allah mafhum yang dikatakan tadi, Allah maha segala-galanya, Pak. Dia tahu apa yang terkandung dalam diri kita. Cuma kalau bilang kamari, pokoknya ucapkan jo ini Al-Quran sesuai dengan apa NTP kemauan, lain lagi DP cerita. Itu masalah. Makanya saya standarnya ada, tapi di tingkat tataran kemampuan kita masing-masing, silahkan. Orang Jawa tidak bisa bilang ain, dia bisa bilang nyangain. Orang Jawa an'amta alaihim, susah Pak, potong lidahnya tetap an'amta. Ya seperti itu, tidak bisa kita bikin apa-apa. Dia tahu itu ain. Yang herannya ketika kita suruh bilang ain dia bisa, tapi sudah bilang sudah dalam Al-Quran sudah ngain. Itu yang jadi persoalan. Begini Pak, saya kembali.
selama engkau tahu ini bacaan huruf ini dan engkau keluarkan suara dengan kemampuanmu seperti itu, dia tidak ada masalah. Allah maha kuasa, maha kuasanya Allah yang bermain di situ. Tapi jangan sampai, apa saya katakan ini, banyak kita orang belajar Al-Quran bukan dari membaca, tapi hanya dari mendengar. Yang dikhawatirkan, apa yang Pak Kasdin baca kamari, saya anaknya beliau, apa yang dia baca, saya cuma dengan pendengaran, saya tidak tahu-tahu ternyata apa yang dibacakan ini salah, saya ikut-ikut terus, itu yang dikhawatirkan. Kembali ke teks bacaan, tidak boleh tidak, kita harus kembali kepada letterleknya, apa yang tertulis, tapi ke tingkat kemampuan kita, kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita dengan huruf Al-Quran, bahasa isyaratmu pun Allah terima tentang itu. Ya. So, setengah mati bahapal, putar Ka'bah itu setengah mati bahapal, 7 doa apa, 7 kali putaran. Putaran pertama doanya apa, terang kata saya bilang kemarin langsung orang batu dah, langsung dia masuk di pelataran Ka'bah, tidak bisa apa-apa. Apa yang dia katakan? Ya kau tahu wal 47, putar lagi. Sampai sini, ya Allah, kau tahu apa yang ku mau, dia putar lagi. Apa yang terjadi Pak? Dia yang malah tenang. Orang-orang habis ibadah kesan itu ada yang pusing, ada segala macam, yang galau segala macam, di dalam keadaan tenang. Kan ibadah ini menenangkan batin. Nah itu dia. Nah jadi saya tidak mengatakan tidak diterima, cuma kalau memang kita dalam taraf belajar, dalam tertulis, terang memaksakan. Tidak bisa dipaksakan, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Saya kembali ke situ, jangan dulu pasrah di yang terakhir itu. Pokoknya Mbak Olau mau baga dulu, karena ini dalam taraf kita orang berlatih, maka harus saya ungkap hal yang demikian. Terima kasih Pak, sudah apa kita anu kamari, berarti ada umpan baliknya. Yang berikutnya terkait dengan tadi hanya penyamaan, memang saya hanya khawatir jangan sampai itu terkembang terus, tidak perlu baca Al-Quran lagi yang lain, cukup berpegang di surat Al-Ikhlas. Dan itu yang berkembang sekarang Pak. Di taklim saya itu malas mengaji. Ustadz pengolah betul mengaji lagi Ustadz, cukup Al-Ikhlas 3 kali Ustadz, satu Quran itu dia bilang mati. Makanya ini hanya saya juga baca itu, dia cuma itu paham. Makanya saya katakan sakis dulu itu, disakis dulu, tidak boleh pakai ini dia. Kalau kita orang apa sudah baca, apalagi sudah selain cerita, sudah lain dapat ceritanya. Berarti kita orang Bapak cuma tidak sekedar baca itu, bukan baca yang lain juga, cuma ini adalah paham yang kita pahami. Cuma dalam penyampaian seperti ini saya harus saya tegaskan, apapun kondisinya, Al-Quran adalah 6.666 ayat yang kita sudah yang disepakati secara umum, itu harus bisa, kalau bisa kita terucap oleh kita. Karena apa prinsipnya tadi? Mau sambayang, mau suka bicara dengan Allah, sholat. Mau suka Allah bicara dengan kita, baca Al-Quran tanpa pilih-pilih mana-mana yang harus kita baca. Semua huruf Al-Quran berfaedah, dan karena faedahnya itu kemudian muncul satu pemahaman bahwa setiap satu huruf Al-Quran mengandung 10 kebaikan. Jangan dikejar efek kebaikan itu, sumpah kejar kebaikan lagi meherekkan ya Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ambil kalkulator, bukan itu yang maksudnya. Itu hanya ganjarannya bagi orang-orang tagir untuk menggembirakan. Saya sepakat dengan Bapak, insya Allah kita terus-terus ini Pak, saya tidak kita akan bertemu lagi pada tetap muka yang berikutnya. Nanti kita akan teruskan lagi dengan tetap masih ditahsin Pak, saya masih ditahsin Al-Quran, jadi tidak ada persoalan, tidak akan merubah ke materi-materi yang lain. Terima kasih, dan kita langsung doa saya Pak, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.